melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Pentakosta bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekolah minggu, juga muda-mudi yang ada di rumah. HKBP Getsemane, seret rohata. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Demikian dikatakan, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Pentakosta 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Itulah yang dikenal dengan peristiwa turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu diutus oleh Allah, oleh Bapa, untuk menyertai, untuk menolong, untuk menghibur dan mengajar para murid Tuhan Yesus, seperti yang telah dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik atau terangkat ke surga. Roh itulah yang memampukan para murid untuk berani dan tampil bersaksi memberitakan Injil. Dan Roh Kudus itu pula lah yang membuat manusia percaya kepada Kristus. Maka dalam Minggu Pentakosta ini kita merayakan Allah mengutus Roh-Nya kepada kita untuk menuntun kita beroleh keselamatan, untuk menuntun kita kepada kehidupan, dan untuk menuntun kita kepada sukacita. Roh Kudus diberikan Tuhan bukan karena kebenaran kita, tetapi sesungguhnya karena kasih Allah kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, terpujilah Tuhan yang telah mengaruniakan Roh-Nya bagimu, Roh-Nya bagi dunia ini, bagi kita. Maka terimalah Roh Kudus itu di dalam hidupmu, sehingga engkau dituntun beroleh keselamatan, beroleh kehidupan yang kekal, dan beroleh sukacita. Saudara-saudari, hidup tanpa penyertaan Roh Kudus akan membuat kita terkekang oleh ketakutan dan arah hidup kita tidak akan jelas. Hidup tanpa Roh Kudus akan membuat kita tidak mampu menghadapi cobaan dunia. Kita tidak akan berdaya, sebab di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian hidup tanpa penyertaan Roh Kudus, maka hidup manusia akan terasa kering, tidak memiliki semangat, tidak ada motivasi, dan dia tidak memiliki hidup untuk lebih baik lagi. Kemudian hidup tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dan orang yang hidup tanpa penyertaan Roh Kudus, maka dia tidak memiliki pengharapan dan tidak memiliki kepastian hidup. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagaimana yang dialami oleh umat Tuhan di dalam nas ini, ketika umat Israel kembali dari pembuangan, mereka mengalami kekecewaan sebab mereka melihat Yerusalem yang mereka jumpai itu telah kering, sudah rusak, tidak ada lagi kehidupan. Mereka merasa kecewa dan tidak berdaya lagi untuk menangisi apa yang mereka lihat itu. Maka dalam kondisi itulah Yesaya hadir untuk menghibur umat dan juga untuk meyakinkan iman mereka bahwa sekalipun demikian keadaannya, Tuhan tetap menyertai, Tuhan akan menolong mereka.
Oleh karenanya Yesaya berdoa mangudihon jemaat, mangudihon umat Tuhan. Meskipun umat itu sesungguhnya melukai hati Tuhan, namun Yesaya memohon kiranya Allah tidak murka kepada umatnya, tetapi Yesaya memohon agar Allah memberi belas kasihan atau menunjukkan belas kasihannya kepada bangsa itu. Dalam doanya itulah Yesaya memohon dan mengingatkan kembali perbuatan-perbuatan Allah yang besar sebelumnya, di mana Allah menyertai umat Tuhan, umat Israel pada zaman Musa. Allah yang telah menaruh Roh Kudus-Nya ke dalam hati mereka di dalam ayat 11, dan Roh Tuhan itu yang membawa mereka ke tempat perhentian seperti kawanan ternak yang turun ke dalam lembah. Yesaya menyerukan kepada Allah, bukankah Engkau Bapa kami? Di dalam ayat 16, ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, katanya. Pertanyaan demi pertanyaan yang diungkapkan di dalam nas ini sesungguhnya menunjukkan kerinduan hati mereka akan kehadiran Tuhan untuk menolong mereka. Itulah yang diungkapkan oleh Yesaya di dalam nas ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, pada perayaan turunnya Roh Kudus ini kita diingatkan agar dalam doa kita, dalam permohonan kita, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, dalam kerendahan hati untuk mengakui dan menuturkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Tuhan selama ini. Kita juga memohon agar Tuhan tidak mengambil rohnya dari antara kita, tetapi memohon kiranya rohnya itu berada bersama dengan kita, tidak meninggalkan kita. Sebab roh itulah kekuatan kita. Roh Kudus itulah kekuatan kita untuk menuju keselamatan, menuju kehidupan dan sukacita hari ini dan nanti. Roh Kudus itu yang memampukan kita melawan yang jahat dan yang memampukan kita melakukan apa yang baik. Roh Kudus itu menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan pencobaan sepanjang hidup. Dan Roh Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu tetap setia, bertahan melewati segala kesulitan, baik karena pandemi ini, dengan sadar dan dewasa pada akhirnya kuasa Roh Kudus akan mengajak kita untuk setia dan memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker apabila keluar rumah, dan mencuci tangan, menjaga kebersihan dan yang lain-lain. Dan Roh Kudus itulah yang akan menguatkan kita berpengharapan kepada Dia, kepada Allah Bapa penyelamat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, terimalah Roh Kudus, maka roh itulah yang akan menggerakkanmu untuk sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang telah mengutus Roh Kudus kepada kami, sehingga Roh itu yang mengajar, menghibur, menyertai kami dalam berbagai upaya yang kami lakukan, sebagaimana yang Engkau kehendaki kami lakukan di dunia ini. Maka biarlah kami dengan dikuasai oleh Roh mengerjakan segala pekerjaan yang telah Engkau perintahkan bagi kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sertailah pemimpin kami, pemerintah kami, gerejamu, dan juga setiap orang yang turut serta ambil bagian dalam mencegah penyebaran virus corona di bumi ini. Dan biarlah kami boleh berdamai, bersukacita di dalam melanjutkan kehidupan kami ke depan karena Kristus Yesus. Amin.